Raja Ampat, surga di ujung timur Indonesia. Hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kars yang megah, dan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Tapi kini ada ancaman yang datang bukan dari laut, melainkan dari darat, dari nikel, dan dari manusia. Ketika kita berbicara soal Dinoispa di Waigeo Barat, kita berbicara tentang rumah bagi spesies langka burung cendrawasih, pohon endemik Papua, dan makhluk kecil yang barangkali belum sempat kita beri nama. Tapi sekarang hutan-hutan itu gundul, diganti dengan galian tambang, jalan hauling, dan truk-truk raksasa. Saat hujan turun, tanah yang terkelupas terbawa ke sungai. Limbah sedimen mengalir ke laut, menutup karang dan memutus rantai kehidupan. Dan bukan cuma itu. Logam berat seperti nikel dan kromium bisa mencemari air tanah. Berbahaya bukan cuma untuk ikan, tapi juga untuk manusia. Mungkin ada yang bilang, itu semua demi pembangunan, demi lapangan kerja. Tapi mari kita jujur. Berapa banyak warga lokal yang benar-benar bekerja di tambang? Berapa yang justru hanya menjadi penonton di tanah sendiri? Pembangunan seperti ini hanya kelihatan di atas kertas, sementara tanah rusak, air tercemar, dan peluang ekonomi berkelanjutan, misalnya ekowisata, hilang tidak kembali. Kita menjual surga demi uang sesaat, dan kita wariskan kerusakan untuk generasi berikutnya. Nikel memang bermanfaat sebagai salah satu pemasukan negara, di mana nikel bisa digunakan untuk bahan baku baterai lithium ion yang bisa menjadi salah satu solusi energi ramah lingkungan, katanya. Tapi kalau kita lihat dengan cara mendapatkan nikel, apakah masih bisa kita katakan itu ramah lingkungan? Kita tidak usah berbicara secara jauh tentang dampak buruk dari nikel. Coba kita berbicara tentang bagaimana ekosistem yang berubah akibat dari pertambangan ini. Pohon-pohon yang sebelumnya menyuplai oksigen digantikan dengan tiang-tiang besi dan lubang-lubang tambang yang ada di sana. Kemudian, kalau saya bertanya, Anda bernapas menggunakan apa? Oksigen atau nikel? Mungkin kalau Anda robot, Anda akan menjawab nikel. Tapi masih ada harapan. Kita bisa menghentikan ini. Kalau kita mau. Catat, kalau kita mau. Pertama, kita harus moratorium tambang di kawasan ekosistem sensitif seperti Raja Ampat. Kita audit semua izin, libatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Jadi, jangan anggap masyarakat ini cuma penonton, cuma pemirsa, cuma pemerintah yang ambil keputusan, rakyat yang menerima. Tidak. Masyarakat harus dilibatkan. Yang kedua, mengembangkan ekonomi yang lestari. Ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan pertanian organik lokal. Bukan hanya ramah lingkungan, tapi ini juga bisa memberdayakan warga asli. Yang ketiga, restorasi. Tanam kembali hutan dengan spesies endemik. Pulihkan tanah, air, dan kehidupan. Karena kalau misalnya para pengelola tambang, para pemangku kebijakan mau jujur, coba sebutkan berapa banyak dampak irreversibel dari sebuah tambang terhadap kelestarian lingkungan. Berapa banyak spesies-spesies asli yang harus punah gara-gara tambang dijalankan di sana. Karena sejatinya pembangunan dan apapun kebijakan yang dilakukan itu bukan untuk menghancurkan, tapi sejatinya untuk menyeimbangkan. Kita tidak harus memilih antara ekonomi dan lingkungan. Kita hanya perlu memilih cara yang benar. Kalau kita rusak Raja Ampat hari ini, apa yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Kalau kamu peduli, jangan diam. Share video ini, tulis pendapatmu, dan jadilah bagian dari suara yang membela bumi. Save Raja Ampat, karena suara kamu bisa menyelamatkan surga.